Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Kemarin saya mendengarkan sebuah ceramah ya. Topik yang dibahas sebenarnya nggak berat-berat banget gitu loh. Jadi sebenarnya agak ringan. Tapi kalau dimaknai, artinya kalau kita pahami lebih mendalam, sebenarnya banyak pesan penting yang terkandung di dalamnya. Save soil itu, selamatkan tanah. Dijelaskan dalam konsep save soil itu sebenarnya kan ya contoh ya di Indonesia ya, apapun yang kita tanam pasti akan tumbuh dengan baik ya, karena kan kontur tanah dan unsur hara di Indonesia itu memang luar biasa banget. Ya nggak tahu ya di tempat lain mungkin lebih susah atau gimana, tapi sejak tahun 2011 disebutkan bahwa kita sebenarnya menghasilkan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan 15 miliar orang di dunia. Padahal kan pada tahun 2011 jumlah penduduk dunia mungkin sekitar 6 atau 7 miliar ya. Jadi kan seharusnya kita mengalami yang namanya surplus kan, kelebihan makanan. Tapi pada kenyataannya hampir separuh lebih dari penduduk dunia tidak mendapatkan akses untuk nutrisi yang cukup. Kenapa bisa demikian gitu? Ya kalau kita berdebat kan mungkin nggak ketemu sih ujung akhirnya di mana. Tapi kalau yang saya rangkum dari ceramah kemarin itu sebenarnya semua berawal dari ketidakpedulian kita. Maksudnya gimana Pak Kepala Sekolah? Jadi untuk sesuatu yang memang ada gitu loh. Jadi sesuatu yang ada terus menerus tanpa kita berusaha untuk mendapatkannya, jadi terkesan nggak ada harganya gitu lah. Kita beri contoh saja misalnya udara kan, karena oksigen disediakan gratis, kita jadi lupa betapa pentingnya oksigen tersebut gitu loh. Iya kan? Bener kan seperti itu. Andai kata pohon menghasilkan wifi gratis misalnya, saya yakin masyarakat kita bakal rame-rame nanam pohon gitu loh. Jadi lebih rindang lagi gitu. Tapi kan pohon itu hanya menghasilkan oksigen gitu, bukan menghasilkan wifi. Padahal kalau kita runut ya oksigen jauh lebih penting ya daripada wifi gitu. Inilah yang orang-orang nggak menyadari gitu loh. Contoh lainnya adalah air misalnya. Ya apalagi kita ya di Indonesia kan, akses untuk air itu mungkin di beberapa tempat di kota besar terutama kan sudah ada sumur bor, air PDAM. Kita lupa bahwa di beberapa daerah lainnya terjadi krisis air loh. Bahkan untuk sekedar minum, untuk memasak nggak ada air. Ya kadang-kadang kita kayak mandi, sikat gigi, kita biarkan airnya mengalir gitu. Itu adalah salah satu pemborosan gitu. Ya contoh pemborosan lainnya adalah waktu. Pemborosan waktu loh, kita kadang nggak menyadari. Karena apa? Karena kan waktu itu kita diberikan setiap hari 24 jam kan itu. Artinya diberikan mau dipakai mau nggak kan 24 jam pokoknya dikasih situ. Jadi kan harusnya kita bangun setiap pagi itu dalam keadaan tersenyum. Tersenyum karena apa? Karena diberi lagi 24 jam untuk menjalani hari-hari kita gitu. Tapi yang nggak kita sadari ya itu tadi, karena kita diberikan setiap hari, diberikan secara cuma-cuma, kita lupa untuk bersyukur gitu. Contoh penggunaan waktu yang mubazir ya banyak ya. Kadang-kadang penggunaan waktu yang mubazir yang tidak kita ketahui. Salah satu contohnya itu tadi, kita terlalu mengkhawatirkan investasi kita. Maksudnya gimana? Biasa juga terinspirasi dari Pak Dodi ya. Jadi kan daripada kita investasi di tempat yang mengkhawatirkan seperti di saham gitu, acuan sesat nggak usah dibahas, pasti khawatir. Jadi kalau kita investasi di saham tanpa kemampuan untuk menahan emosi terhadap volatilitasnya, naik turunnya yang terlalu cepat, itu menyebabkan kita rugi waktu sebenarnya. Paham nggak? Seharusnya waktu-waktu kita bisa dijalani dengan tenang, kita bisa bekerja dan melakukan hal-hal aktivitas lain yang lebih bermanfaat, malah kita habiskan untuk khawatir gitu. Ya apakah itu sepadan? Maksudnya apakah kekhawatiran kita itu sepadan dengan return yang diberikan gitu? Ini teman-teman harus melihat dengan baik, dengan perspektif yang baik. Nggak semua patut dikhawatirkan. Kalau memang khawatir banget, orangnya deg-degan, ya udah kita nabung aja di tempat-tempat yang aman dulu gitu, kayak deposito, reksadana pasar uang gitu. Nggak deg-deg, tapi ya memang kita harus mau menerima bahwa returnnya ya return standar normal gitu. Nggak masalah kan daripada kehilangan uang, daripada kehilangan waktu untuk mengkhawatirkan hal tersebut, apalagi sampai kehilangan waktu tidur gitu cuma untuk nyetresin minus yang ya nggak terlalu signifikan lah. Ya saya buat video kali ini memang cuma untuk self reminder ya. Kadang-kadang saya juga
terlalu mengkhawatirkan masa depan sampai saya lupa untuk menjalani hari saat ini dulu. Saya lupa menjalani saat ini tuh. Video ini juga mungkin akan saya tonton berulang-ulang nanti di masa depan nanti, ya cuma sebagai pengingat juga. Ya, kembali ke pesan dari ceramah tadi, Save Soil. Sadhguru menyebutkan bahwa tanah itu luar biasa banget. Apapun yang kita tanam bisa tumbuh ya. Misalnya kita menanam wortel, menanam pisang, padi, jagung, segala macam. Ini sesuatu sangat lucu, menggelitik banget. Apakah saat kita makan pisang, misalnya saya makan pisang, tubuh saya akan berubah menjadi pisang? Enggak kan? Justru pisang itulah yang akan berubah menjadi manusia, itu menjadi saya kan. Ya misalnya kalau Anda seorang wanita terus Anda makan pisang, apakah Anda akan menjadi laki-laki seperti saya? Enggak. Pisang yang Anda makan itu akan menjadi seorang wanita gitu. Gitu juga kalau monyet ya. Monyet makan pisang, apakah dia akan jadi manusia? Enggak, dia akan tetap menjadi monyet. Jadi pisangnya itu berubah gitu loh. Jadi konsepnya dari tanah menjadi makanan, bahan pangan, itu kita konsumsi menjadi manusia gitu. Itu sebenarnya sebuah keajaiban gitu. Saya dengarnya juga, ya juga ya. Karena kan semua yang kita konsumsi menjadi diri kita, menjadi manusia gitu. Ini sih yang kadang-kadang kita lupakan, pentingnya tanah itu gitu loh. Makanya saat ini kan orang-orang melakukan global movement, jadi gerakan luar biasa nih, gerakan seluruh dunia global lah yang diprakarsai oleh Sadhguru. Beliau membahas pentingnya tanah dan apa yang terjadi kerusakan tanah saat ini seperti apa, dan yang paling penting adalah bagaimana solusi untuk menyelesaikannya gitu. Beliau sama sekali tidak membawa pesan khusus lainnya ya, tidak ada pesan keagamaan, nggak ada seperti itu ya. Ini murni memang untuk menyelamatkan dunia dari krisis global. Dan misinya juga cukup simpel ya. Artinya target solusi itu nggak terlalu wow banget itu. Jadi hanya bring back at least 3-6% organic content. Jadi hanya mengembalikan 3-6% saja bahan-bahan organik ke dalam tanah itu. Itu kan target yang sebenarnya masuk akal ya. Nggak, karena apa ya? Karena itu tadi, karena krisis pangan di dunia itu nggak masuk akal sebenarnya gitu. Kayak sebenarnya solusinya simple gitu. Kalau apapun yang kita tanam dalam keadaan kontur tanah yang bagus, kan pasti tumbuh. Terus kenapa masih ada orang kelaparan gitu? Ya inilah bahan renungan untuk kita bersama ya. Mungkin kalau kita mulai dari diri kita sendiri dulu, usahakan hidup hemat, nggak usah boros gitu. Ya boros kan seperti yang saya sebutkan tadi ya, bukan hanya boros uang gitu. Bisa juga boros waktu, boros air, boros udara kan gitu. Ya semoga video kali ini bisa membawa dampak positif buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.